Natmoy, Iya, abis kuntilanak putih, tingkatan berikutnya sesuai kepercayaan masyarakat tuh ada kuntilanak hitam. oke. Mungkin kita pernah juga bacain cerita tentang sosok ini ya sebelumnya. Dan biasanya pasti berkaitan sama pesugihan atau prosesi saling serang balas dendam. Karena ya emang sosok ini tuh identik dengan hal itu. Hmm, Makanya sosok ini tuh nggak cuma neror, tapi bahkan bisa sampai nyerang. Kayak cerita kiriman yang bakal gue bacain ya. Cerita ini sebut aja dari Danu, yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dia harus masuk ke dalam lingkar pesugihan itu. Dan yang bikin lebih sedih lagi adalah semua ini tuh kejadiannya sumbernya dari ibu angkatnya yang baru aja meninggal. wow, Sosok ibu yang dari kecil tuh ngasuh si Danu ini. Jadi singkat cerita, ini cerita pengalaman dari Danu pas dia tiba-tiba tuh harus balik ke rumah masa kecilnya dia di salah satu desa dekat lereng bukit di Jawa Tengah. Danu nggak nyebutin detail tempatnya tuh di mana. Setelah bertahun-tahun gak balik dan bahkan bisa dibilang lost contact, akhirnya Danu tuh harus balik ke sana lagi karena si ibu angkatnya ini, sebut aja Bu Marni, itu meninggal mendadak. Sebenarnya anak angkat Bu Marni tuh nggak cuman si Danu doang, ada tiga sebenarnya. Danu, Mas Mono, sama Mas Sulis. Tapi karena yang lain tuh nggak diketahuin keberadaannya juga, makanya Danu lah yang dihubungin. oke. Dia diminta buat ngejaga rumah sementara, ya mungkin sekitar seminggu. Seminggu yang akhirnya ternyata benar-benar kerasa lama buat Danu. Pas pertama kali balik ke rumahnya, suasana itu emang udah beda kata Danu. Dulu sih rame ya, tapi sekarang rumah tetangga-tetangga kanan kirinya si rumah almarhum Bu Marni ini udah pada kosong dijual. Jadi benar-benar nyisain Bu Marni yang ada di ujung desa. Jadi kayak tetangga-tetangga lain agak jauh lagi tuh rumahnya. Tapi Danu di sana tuh nggak sendirian, Nat, Muy. Ternyata ada anak kecil cewek yang entah itu siapa, suka datang terus pergi gitu aja di rumahnya itu. Setiap diajak ngobrol pun sama Danu, nggak ngejawab. Sesekali anak kecil ini juga lari-larian di dalam rumah, dan Danu udah nyoba buat ikut main kejar-kejaran gitu ya. Tapi anak ini tuh larinya cepet banget. Kayak masuk ke satu ruangan, hilang. Terus muncul lagi di ruangan lain, gitu-gitu terus. Sampai akhirnya pas azan maghrib kedengeran, si anak kecil ini udah nggak ada. Nggak tahu kemana perginya. Danu sih mikir, oh mungkin dia pulang ke rumahnya nih. Tapi persis tengah malam, Danu kebangun, gelisah, ada suara kayak kayu diseret gitu dari arah dapur. Hmm, Pelan-pelan, Danu ini pergi ke arah dapur, dan ternyata udah ada bekas telapak kaki, kaki anak kecil yang basah di beberapa sudut ruangan gitu. Oke. Danu pikir ini cuma halusinasi aja. Tapi nggak tahu kenapa sejak kejadian ini tuh dia mulai ngerasa kayaknya ada yang nggak beres nih sama si rumah ibu angkatnya ini. oke. Udah tuh, hari-hari awal kerasa sepi, nggak nyeremin. Danu mulai buat bebersih rumah. Di sana masih kesisa barang-barang perabotan Bu Marni. Plus, ada satu kamar baru yang dikunci di bagian belakang rumahnya. Kalau kata tetangga sih itu kamar anak angkatnya. Hmm, Danu jadi bingung dong, soalnya ya dia tahu dia kan anak angkatnya Bu Marni. Dan emang cuma ada tiga orang itu doang, anak angkatnya. Seumur-umur pun nggak ada yang pernah tidur di kamar itu. Dan dengan Danu yang kayaknya anak angkat paling kecil, di sini sih gue ngerasa kayaknya Danu tuh tahu, maksudnya yang keluar terakhir dari rumah ini kan gua nih. Harusnya nggak ada nih si kamar ini gitu loh. Danu mulai ngerasa tambah aneh. Apalagi katanya badannya tuh kayak jadi kerasa berat, nggak kayak sebelumnya. Terus mulai muncul ruam-ruam hitam gitu di area punggung. hmm, Dan di malam keduanya ini, Danu kebangun lagi Nat, Moy. Bukan karena ada suara kayu diseret, tapi kali ini ada suara gigi gemeletak gitu. Eh. Persis dari arah bawah tempat tidurnya. uh, Coba dicek ke bawah kasurnya dia, gak ada apa-apa. Tapi pas Danu coba buat berdiri dari tidurnya, beberapa kuku kakinya tuh tiba-tiba patah tanpa sebab. Kayak sengaja dicopot gitu, berdarah sendiri. Ih. Aneh kan? iya. Awalnya Danu nggak tahu ini tuh ulah siapa. Bahkan buat bikin spekulasi tersangkanya pun ya nggak bisa karena dia kan sendirian di rumah itu. Hmm, Dan nggak ada tetangga yang mampir tadi malam dari kemarin pun. Sampai akhirnya di malam ketiga, Danu bilang kalau dia tuh mimpi sesuatu. Mimpi yang mungkin jadi salah satu petunjuk dari semua hal aneh yang terjadi di rumah ibu angkatnya ini. Di mimpi itu, Danu tuh yang lagi tidur tiba-tiba ditarik gitu aja buat masuk ke dalam lubang gelap. Di dalam lubang itu udah ada perempuan berambut panjang. hmm, Dari atas sampai bawah serba hitam, sampai-sampai Danu tuh nggak tahu batas bagian tubuh sosok ini tuh di mana.
Seingat Danu, pokoknya sosok ini tuh tanpa ngomong apa-apa, kayak neken muka Danu gitu ke tanah sambil maksa dia buat buka mulut. Karena sosok ini tuh kayak mau masukin cairan hitam pekat ke mulutnya Danu dari mulut si sosok ini. Ih, Padahal ini cuma mimpi, tapi kayak kerasa nyata banget. Orang bangun-bangun tuh tenggorokan Danu beneran panas kayak kebakar gitu Nat, Moy. Sesekali dia tuh batuk kenceng pun kayak keluar flek darah gitu loh. Karena panik, pergilah Danu ke puskesmas desa. Tapi hasil pemeriksaannya ternyata ya nggak ada apa-apa. Dokter bilang Danu tuh sehat aja. Mungkin cuma stres, kecapean aja katanya gitu. Udahlah, pokoknya Danu tetap minta obat. Salah satunya buat bantu dia tidur. Karena ya dia nggak mau kena teror lagi kan. Mending dia tidurin aja tuh. Udah tuh dia pulang, makan, lanjut bebersih rumah. Terus dia minum obat, berharap dia bisa tidur nyenyak. Tapi di malam ini malah nggak bisa tidur Nat, Moy. Jantungnya tuh kayak berdebar kenceng. Dan entah ini efek obat atau bukan, tapi di tengah-tengah dia maksain buat nutup matanya buat tidur, Danu malah ngerasa jelas banget dia tuh diperhatiin sama si sosok yang ada di mimpi dia. Sosoknya persis banget. Perempuan serba hitam, berdiri di depan lemari. Tangan kirinya nggak ada, kakinya nggak jelas kayak kabur. Wajahnya tuh sebelah rusak dan mulutnya tuh nganga lebar banget kayak sobek gitu mulutnya. Sosok ini ngejerit kenceng banget, terus pelan-pelan ngedeket ke arah Danu sambil ketawa kecil. Kuku jarinya tuh panjang banget, udah nempel di dadanya Danu malam itu. Nggak ngapa-ngapain padahal, tapi di dada Danu tuh nyisain kayak bekas kelihatan banget 3 garis luka panjang gitu. Seakan-akan emang dibakar gitu loh. Danu bener-bener gak tahu nih apa yang dia alamin malam itu. Dan apakah itu mimpi atau beneran nyata gitu, Danu tuh gak tahu. Pun Danu juga clueless mau minta tolong ke siapa. Soalnya ya dia udah bertahun-tahun ninggalin rumahnya ini. Cuman ada satu nama yang Danu inget. Namanya Mbah Dakir. Dia adalah sesepuh di desanya ini, yang semoga masih hidup di pikirannya Danu. Untungnya meskipun udah tua banget, tapi ternyata Mbah Dakir ini masih hidup Nat, Moy. Danu langsung kesana lah. Dia nyeritain apa yang dialamin. Tapi belum juga selesai cerita, Mbah Dakir tuh langsung motong obrolan si Danu ini dan bilang pakai bahasa Jawa yang artinya, ibumu, Marni, terlanjur main pesugihan. Syaratnya anak kecil. Makanya dia ambil anak orang, anak yang dipercaya hilang, padahal dikunci di salah satu kamar di rumahmu. Katanya gitu. Wah, dek, di situ tuh Danu jadi tambah lemes, apalagi pas coba dideskripsiin ciri-ciri anaknya ini tuh mirip sama anak perempuan yang lari-lari di hari pertama itu. Mbak Dakir di situ nambahin bilang intinya kalau Tumbal nggak dikasih upacara penutup, si kuntilanak hitam itu bakalan terus nagih, bahkan dari siapapun yang tinggal di rumahnya setelah itu. Nah berarti kan ya secara nggak langsung sekarang Danu jadi yang ditagih dong. Iya. Danu nggak terima, dia nggak mau tahu. Malam itu juga dia niat untuk pengen ngejebol kamar belakang itu, tapi boro-boro dilakuin Nat, Moy. Katanya pas sampai di rumah itu tuh badannya jadi demam. Dia nggak kuat buat berdiri. Danu akhirnya cuma bisa tiduran di kamarnya aja. Nah tapi tahu nggak? Tiba-tiba Danu ini kebangun tengah malam, tapi kamarnya tuh kayak ganti, bukan jadi kamar biasanya yang dia tempatin. Kamarnya tuh asing. Di sekeliling kasur tuh udah ada kayak piring-piring tanah liat isi kembang, air, sama potongan rambut. Ada lilin nyala dan hawa ruangan tuh panas banget. Dan sosok itu udah berdiri di pojok ruangan Nat, Moy. Rambutnya ngejuntai ke lantai, wajahnya gak kelihatan, tapi badannya tuh menghitam kayak luka bakar gitu loh. Pelan-pelan sosok ini ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya, kamu hampir jadi gantinya. Katanya gitu. Abis itu kondisi makin chaos. Badannya Danu gak bisa digerakin, tenggorokannya tercekat, terus perutnya tuh nyeri kayak ditusuk-tusuk dari dalam gitu. Dan gak lama dari situ kedengeran ada suara pintu didobrak dari luar. Pas kebuka, ternyata itu Mbah Dakir lagi megang kayak buku kitab kecil gitu yang dibungkus pakai kain merah sama lilin nyala dipegang sama si Mbah Dakir ini. Dan dari sini Danu jadi ngeh kalau posisi dia tidur itu emang bukan di kamarnya sendiri, tapi di kamar paling belakang itu. Mbah Dakir kayak ngebut baca rapalan mantra, bener-bener kayak tarung sama si sosok ini. Rumah tuh kerasa kayak agak bergetar gitu. Suara ketukan keras tuh kedengeran bertubi-tubi. Terus gak lama kemudian semuanya tuh jadi sunyi. Sosok kuntilanak hitam itu tuh hilang nembus langit-langit, ninggalin jejak hitam kayak asap hitam gitu loh, menjalar keluar atap.
Barulah di keesokan harinya, Danu ini cabut pergi dari rumah ibu angkatnya itu. Atau lebih tepatnya dia udah nggak mau lagi balik ke sana. Mungkin ini jadi alasan kedua kakaknya Danu tuh udah hilang kabar dan gak mau balik lagi. Kunci rumah sengaja dititipin ke Mbah Dakir, tapi ya meskipun gak ada luka baru, badannya Danu nih gak pernah pulih seperti semula. Dia tuh masih sering batuk darah tanpa sebab dan masih sering mimisan di tiap malam Jumat. Aduh, Wah, anjing. gila. Berarti sampai akhir tuh masih belum selesai tuh masalah pesugihan itu ya? Bisa jadi sih, atau mungkin emang ya jejak atau apalah sebutannya ya, emang kagak bisa hilang sama sekali gitu. Masalah dia tahu dari orang lain loh. Iya. Dari keluarga itu sakit anjing.